Selamat pagi, siang, dan malam untuk Pak Saiful. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aplikasi sistem basis data kami berjudul tentang manajemen perusahaan komputer. Berikut anggota kami dari kelompok 4 ada Erik, saya Ang Marcelino, Edison Chan, Wesley, dan Rudi Winata. Oke, latar belakang. Di era digital ini, manajemen perusahaan komputer membutuhkan pendekatan yang efisien dalam mengelola semua fungsi bisnis. Efisiensi dalam manajemen informasi dan proses bisnis sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Dalam hal ini, teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting. Aplikasi manajemen berbasis teknologi mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu sistem yang komprehensif. Python sebagai bahasa pemrograman yang kuat dan mudah dipelajari, dan MySQL yang dikenal sebagai sistem manajemen basis data yang andal dan berformat tinggi merupakan kombinasi yang ideal. Kombinasi antara Python dan MySQL memungkinkan perusahaan aplikasi yang fungsional dan dapat diantar. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan menjadi solusi inovatif yang membantu perusahaan mengoptimalkan operasional berdasarkan data yang terintegrasi dan akurat. Berikut ada rancangan flowchart kami. Selanjutnya ada rancangan entity relationship diagram kami, ada tabel kategori pengeluaran, dan ada ID kategori, nama kategori, selanjutnya ada pengeluaran tambahan, ada ID kategori juga, biaya, dan tanggal. Selanjutnya ada supplier, ada ID spare part, nama, alamat, tanggal pemesanan, dan harga pemesanan. Selanjutnya ada jenis spare part, ada ID spare part, nama spare part, modal, dan unit. Selanjutnya ada pegawai industri, ada ID, nama pegawai, gaji, dan posisi. Selanjutnya ada detail transaksi, ada ID transaksi, ID spare part, quantity, dan harga. Selanjutnya ada penjualan, ada ID transaksi, customer, ID pegawai, tanggal, dan total. Yang terakhir ada customer, ID customer, customer name, alamat, dan nomor telepon. Berikut ada isi dari tabel-tabel database tersebut. Ada tabel pegawai industri, supplier, jenis spare part, dan kategori pengeluaran. Ada tabel pengeluaran tambahan, detail transaksi, tabel penjualan, dan tabel customer. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Di sini kami menggunakan relasi one-to-one dan one-to-many, seperti one-to-one yang terdapat di tabel supplier. Maksud saya terdapat di tabel kategori pengeluaran dan pengeluaran tambahan, dan ada one-to-many di tabel penjualan, customer, detail transaksi, dan pegawai industri. Di sini masing-masing kami menggunakan ada primary key dan foreign key. Berikut primary key-nya ada ID kategori di pengeluaran tambahan dan kategori pengeluaran. Terus ada di supplier, ada di penjualan, ada di pegawai industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu konsep Data Manipulation Language atau DML yang digunakan pada program. Jadi DML yang digunakan pada program ini terdiri atas perintah select, insert, update, dan delete. Yang pertama sini ada kelas pegawai industri, yang mana isinya terdapat metode-metode yang digunakan untuk mengolah database, khususnya pada tabel pegawai industri. Jadi di sini ada penggunaan select berdasarkan ID, kemudian ada select berdasarkan nama, kemudian ada select count berdasarkan ID yang digunakan untuk mencari apakah terdapat ID tersebut atau tidak ada. Kemudian ada select count berdasarkan nama untuk mencari apakah nama yang dicari tersebut terdapat atau tidak. Kemudian di sini ada perintah insert dengan value ID, nama, gaji, dan posisi. Kemudian ada perintah delete berdasarkan nama. Kemudian ada perintah update perintah update gaji berdasarkan nama pegawai. Kemudian ada perintah select untuk mengambil semua nama pegawai dari tabel.
Kemudian ada select bintang from pegawai industri, yang dimana untuk mengambil semua data yang terdapat dalam tabel, dan select ID from pegawai industri berdasarkan nama, kemudian dilanjutkan dengan select count pada tabel penjualan berdasarkan ID pegawai. Ini bertujuan untuk mencari apakah ID dari pegawai tersebut terreferensi atau tidak dalam tabel penjualan. Kelas yang kedua itu kelas jenis spare part. Kelas ini mengandung metode-metode yang digunakan untuk mengolah database pada tabel jenis spare part. Nah, di sini penggunaan DML-nya di sini pertama ada query select berdasarkan ID spare part, kemudian ada query select berdasarkan nama underscore spare part, kemudian ada perintah select count berdasarkan ID spare part untuk mencari apakah ada ID tersebut atau tidak. Kemudian ada select count berdasarkan nama spare part untuk mencari apakah nama spare part tersebut ada atau tidak dalam database. Kemudian ada perintah hapus, delete berdasarkan nama spare part. Kemudian ada perintah update berdasarkan nama untuk modal baru. Kemudian ada perintah select nama spare part untuk mengambil field nama spare part dari tabel. Kemudian select bintang from jenis spare part untuk mengambil semua data yang terdapat dalam tabel. Kemudian ada perintah select ID spare part from supplier where ID spare part sama dengan nama. Di sini perintah ini digunakan untuk mencari apakah ada referensi antara tabel jenis spare part pada bagian ID dengan ID spare part pada supplier. Kemudian yang terakhir di sini ada perintah insert dengan value nama barang, ID spare part, modal, dan unit. Kelas ketiga yaitu kelas supplier. Kelas ini berisi metode-metode yang digunakan untuk mengolah database pada tabel supplier. Yang pertama, terdapat penggunaan query select berdasarkan ID spare part, kemudian ada select berdasarkan nama, kemudian ada select ID spare part untuk mengambil data pada field ID spare part, kemudian select bintang untuk mengambil semua data yang terdapat dalam tabel supplier, kemudian ada select count berdasarkan ID spare part yang dimana perintah tersebut digunakan untuk mencari apakah ID spare part tersebut ada atau tidak dalam tabel. Kemudian ada select count berdasarkan nama untuk mencari apakah ada nama spare part tersebut di dalam tabel supplier. Kemudian ada perintah insert berdasarkan value nama, ID spare part, alamat tanggal pemesanan, dan harga pemesanan. Kemudian ada perintah delete from supplier dengan ID spare part. Kemudian ada perintah update nama. Nama di sini berarti nama spare part berdasarkan ID barang tersebut. Kemudian yang terakhir ada perintah select nama from supplier yang dimana digunakan untuk mencari apakah ada nama nama spare part yang terdapat dalam tabel tersebut. Kelas yang keempat yaitu kelas pengeluaran tambahan. Dalam kelas ini terdapat metode-metode yang digunakan untuk mengelola database pada tabel pengeluaran tambahan dan tabel kategori pengeluaran. Pertama di sini ada perintah select from pengeluaran tambahan berdasarkan ID kategori. Kemudian ada select listing ID kategori dari tabel pengeluaran tambahan. Perintah ini digunakan untuk memastikan agar tidak ada data duplikasi dari ID kategori. Kemudian ada perintah select count berdasarkan ID kategori pada tabel kategori pengeluaran, yang dimana digunakan untuk mencari apakah ada ID kategori tersebut pada tabel. Kemudian ada perintah tambah dengan perintah insert berdasarkan value ID kategori, biaya, dan tanggal. Kemudian ada perintah delete dari tabel pengeluaran tambahan berdasarkan ID kategori dan biaya dan tanggal. Kemudian perintah update biaya baru berdasarkan ID kategori pada tabel pengeluaran tambahan. Kemudian ada perintah select count dari tabel pengeluaran tambahan berdasarkan ID, biaya, dan tanggal. Kemudian terakhir ada perintah select ID kategori dari tabel kategori pengeluaran, yang dimana digunakan untuk menampilkan field ID kategori
pada tree view. Kelas yang terakhir itu kelas penjualan. Pada kelas ini terdapat metode-metode yang digunakan untuk mengolah database pada tabel penjualan, detail transaksi, dan customer. Pertama, di sini ada penggunaan perintah select count berdasarkan ID dari tabel penjualan yang dimana digunakan untuk mencari apakah ada atau tidak ID pegawai tersebut dalam tabel penjualan. Kemudian ada penggunaan perintah select count dari tabel detail transaksi untuk mencari apakah ada ID spare part atau tidak pada tabel tersebut. Kemudian ada perintah select count dari tabel penjualan berdasarkan ID customer untuk mencari apakah ada atau tidak customer ID tersebut dalam tabel penjualan. Kemudian ada perintah select bintang dari tabel penjualan berdasarkan ID transaksi. Kemudian ada perintah select count dari tabel penjualan berdasarkan ID transaksi untuk mencari apakah ada ID transaksi atau tidak pada tabel penjualan. Kemudian ada query insert into tabel penjualan berdasarkan value customer ID, ID pegawai, date atau tanggal, dan total. Kemudian ada penggunaan query delete dari tabel penjualan berdasarkan ID transaksi. Kemudian di sini ada perintah update tabel penjualan untuk bagian customer ID dan ID pegawai berdasarkan ID transaksi. Kemudian ada perintah select customer ID dan customer name dari tabel customer yang diurutkan berdasarkan customer ID secara ascendant atau dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian ada query select ID pegawai dan nama pegawai dari tabel pegawai industri yang digabung berdasarkan ID pegawai dan diurutkan berdasarkan ID pegawai. Kemudian ada perintah query select ID spare part dan nama spare part dari tabel jenis spare part. Kemudian ada perintah query select ID spare part dan quantity dari tabel detail transaksi. Kemudian ada select ID transaksi dan harga dari tabel detail transaksi yang digabung berdasarkan ID transaksi dan diurutkan berdasarkan ID transaksi. Kemudian ada perintah select ID transaksi dari tabel penjualan yang digabung dalam ID transaksi dan diurutkan berdasarkan ID transaksi. Kemudian ada perintah select bintang dari tabel customer berdasarkan ID customer. Kemudian ada penggunaan select count dari tabel customer berdasarkan ID customer untuk mencari apakah ada atau tidak ID customer dari tabel customer. Kemudian ada perintah insert into customer dengan value customer name, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada perintah delete dari tabel customer berdasarkan ID customer. Kemudian ada perintah update tabel customer pada bagian nama customer, dan alamat dan nomor telepon berdasarkan ID customer. Kemudian ada perintah select bintang from tabel detail transaksi berdasarkan ID transaksi. Kemudian ada perintah select count dari tabel detail transaksi berdasarkan ID transaksi untuk mencari apakah ID transaksi dan ID spare part tersebut ada atau tidak pada tabel detail transaksi. Kemudian ada perintah insert ke dalam tabel detail transaksi dengan value ID transaksi, ID spare part, quantity, dan harga. Kemudian ada perintah delete from tabel detail transaksi berdasarkan ID transaksi dan ID spare part. Kemudian ada perintah update detail transaksi pada field ID transaksi, ID spare part, quantity, dan harga berdasarkan ID spare part dan ID transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep subquery dan store prosedur yang diterapkan. Untuk subquery terdapat pada trigger after insert, update, dan delete pada tabel detail transaksi. Fungsi dari subquery ini adalah untuk mengupdate field total untuk tiap transaksi di tabel penjualan
dengan menghitung harga barang yang telah dibeli, di mana harga yang ditambah itu memiliki ID transaksi yang sama. Selanjutnya untuk store procedure, di sini saya membuat store procedure untuk menghapus data customer dari tabel customer, dan untuk metode yang digunakan adalah hapus customer dengan menggunakan query call delete customer. Selanjutnya untuk pengujian dan hasil. Berikut tampilan GUI untuk dashboard utama. Pada bagian kiri terdapat button untuk setiap kelas beserta button home dan exit. Berikut tampilan GUI pegawai. Di sini ada button find, add, delete, dan update untuk GUI objek pegawai. Berikutnya tampilan GUI untuk tab jenis spare part. Di sini ada button find, add, delete, dan update untuk GUI objek jenis spare part. Berikut tampilan GUI penjualan. Di sini ada button find, add, delete, dan update untuk GUI objek penjualan. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu GUI, tampilan GUI dari pengeluaran tambahan. Untuk pengeluaran tambahan seperti ini ya, ada find biaya, ya kan, yang bisa dimana kita tampilkan biaya-biaya yang ada di database dengan kita menginput, dan jika tidak ada, dia akan menyatakan biaya tidak ditemukan. Nah, untuk add biaya di sini kita bisa add ID kategori dengan combo box, terus kemudian kita input biaya dan input tanggal yang kita mau, ya kan, di sini. Nah, kemudian ada delete biaya yang juga mirip seperti add biaya. Kita bisa input ID kategori yang mau kita hapus, biaya yang kita mau hapus, dan tanggalnya. Kemudian pada update biaya kita bisa pilih ID kategori yang mana, kemudian kita langsung update biayanya saja. Kemudian yang supplier, pada bagian supplier kita bisa memakai find supplier. Di sini kita bisa misalnya masukkan S001 misalnya ya. Nah, itu akan menampilkan juga ID spare part S01 itu namanya apa, alamatnya apa, tanggal pemesanannya apa, biayanya berapa, harga pemesanannya berapa. Dan kita bisa cari berdasarkan nama juga. Jadi nggak harus pakai ID. Misalnya saya cari nama spare partnya apa ya, RAM misalnya. Nah, kita cari supplier di sini juga keluar RAM. Kalau kita cari S002, dia juga akan tampilkan yang S002 atau SS. Oke, kemudian add supplier, di sini kita bisa pilih tanggal pemesanan di sini. Terus kita juga bisa add ID spare part-nya, nama, alamat, harga pemesanan untuk menambahkan supplier. Di sini juga udah langsung ada reviewnya di sini ya. Kemudian di sini delete, di sini supplier update. Nah, kemudian di detail transaksi kita bisa melihat ada cari detail transaksi ya kan. Kita bisa input ID spare part misalnya S21. Jika tidak ada, dia akan not found ya. Jika ada, dia akan mempertemukan kita dengan hasil yang kita mau. Di sini add ID, add detail penjualan, kita bisa pilih ya kan, apa yang mau kita pilih. Terus ini delete dan update. Untuk delete dan update di sini juga sama memakai combo box ya kan, untuk bisa kita pilih ID transaksinya dan ID barangnya. Kemudian di sini ada update detail penjualan, kita bisa update misalnya ID 1, ID barang berapa, kemudian kita bisa masukkan data barang kita inginkan. Kemudian pada customer di sini ada find pembeli, add pembeli, delete pembeli, update pembeli. Di sini juga sama ya seperti sebelumnya, kita bisa input saja ke dalam dan akan menunjukkan hasilnya. Begitu saja dengan add pembeli, delete, dan update. Dan untuk terakhir kategori pengeluaran tambahan, untuk find kategori tentu saja kita masukkan aja ID yang kita mau. Jika tidak ada, ya tentu saja hasilnya akan menghasilkan kategori tidak ditemukan. Kita bisa add kategori juga dengan memasukkan nama ID kategori yang kita mau dan memasukkan nama kategori. Kemudian untuk jika add kategori sudah ada ID-nya, ketika kita tambah kategori, dia akan menyatakan ID kategori sudah ada atau tidak bisa ditambahkan kembali. Kemudian pada delete kategori, di sini kita bisa pilih model kategori yang mana, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika kita pilih salah satu, misalnya saya hapus nomor 5, maka ketika saya find kategori 5, hasilnya sudah tidak ditemukan lagi. Kalau di sini untuk update, kita bakal cari ID kategori yang mau kita update.
Terus kita bisa update namanya. Misalnya coba. Nah, karena tadi kita sudah menghapus yang nomor 5, maka nomor 5 sudah bisa tidak dapat ditemukan lagi. Maka kita harus update yang lain, misalnya nomor 2 kita tulis saja misalnya biaya keamanan, ya kan? Nah, ketika kita cari yang 2, maka hasilnya adalah coba, ya kan? 2 nama kategori keamanan, misalnya keamanan. Kita coba file kategori 2 keamanan. Oke, begitu saja ya dari GUI yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wisely. Saya akan menjelaskan pengujian dan hasilnya. Jadi ini hasil pencarian dari pegawai. Ya, kita bisa mencari menggunakan antara cari berdasarkan ID atau enggak cari berdasarkan nama. Jadi kita tulis ID-nya misalnya 1, nanti akan muncul 1 Erik, ID, nama, gaji, dan posisinya itu. 2 juga bisa kita cari, dan untuk cari nama kita bisa tulis namanya entah Erik atau Marcel atau nama siapa gitu yang ada di database kita. Nah, namanya itu cari nama ini juga nggak usah terlalu komplit. Misalnya mau cari nama Erik itu kita tulis saja Eri gitu. Nanti akan muncul Erik yang semuanya ada Eri-nya gitu. Selanjutnya hasil penambahan pegawai. Nah, jadi ini kita masuk ke add employee dan masukin aja ini ID yang baru berapa, 7. Namanya siapa, gajinya berapa, dan posisinya apa gitu. Nah, baru nanti jika kita pencet tambah pegawai, nanti akan muncul di tree di bawah ini. Data dari database kita yang disebut tree. Nanti dia akan melakukan pengecekan ID juga. Kalau misalnya ID-nya udah ada, dia nggak bakal nambahin dan error ya. Lanjut. Nah, sekarang ini hasil penghapusan dari pegawai. Nah, misalnya kita hapusnya itu melalui nama. Siapa yang mau kita hapus yang barusan kita tambahin itu adalah Bob nomor 7 kan. Jadi kita pencet ini, nanti dia drop down dan pilih Bob. Kita pencet hapus pegawai, dan setelah itu akan ada muncul message box confirmation. Apakah yakin ingin menghapus pegawai dengan nama Bob? Kalau sudah yakin pencet yes. Kalau ada misalnya salah input nama, pencet no aja, nggak apa-apa. Kalau sudah yakin tapi pencet yes, dan nomor 7 ini atau nama dengan nama Bob ini akan terhapus. Oke, selanjutnya ada di salary update. Nah, di sini itu untuk memperbarui gaji. Jadi di sini kita bisa masukin namanya yang baru kita update itu adalah yang baru kita tambahin adalah Bob. Jadi bisa di drop down juga, terus kita pilih Bob sesuai contoh, dan gajinya kita ubah jadi 5 juta yang tadi sebelumnya 6 juta ya. Nah, selanjutnya kita pencet update gaji pegawai dan akan muncul message box lagi, konfirmasi apakah Anda yakin untuk memperbarui gaji pegawai sebesar 5 juta, dan sebelumnya 6 juta kan kita inputnya. Jadi jika yakin, seperti biasa pencet yes. Jika belum yakin dan ingin masih ada salah, mungkin pencet no gitu. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari yang kita buat ini adalah rancangan aplikasi sistem manajemen perusahaan komputer telah berhasil dijalankan. Hal tersebut terbukti dari proses pengujian dengan mencari, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data-data, atau select, insert, delete, dan update data-data dalam database melalui aplikasi kita. Data-data yang diolah dalam aplikasi berhasil terhubung ke dalam database MySQL, seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Dengan aplikasi yang telah dirancang diharapkan dapat membantu proses manajemen perusahaan komputer menjadi lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu aja dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.